Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Aziani dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sampai pada hari ini. Hari ini saya mau ajak kita ngobrolin sesuatu yang penting banget, tapi kadang suka kita anggap sepele atau bahkan kita hindari. Kita mau bahas soal kesehatan mental Gen Z, terutama tentang depresi. Nah, kenapa sih kita perlu ngomongin ini? Karena banyak dari kita, entah itu orang tua, guru, atau bahkan sesama teman, sering lihat Gen Z ini kayaknya baik-baik aja. Mereka kelihatannya gaul, update, pintar teknologi, tapi di balik semua itu, ada banyak dari mereka yang diam-diam berjuang sama perasaan, sedih, cemas, dan bahkan depresi. Mereka butuh kita, dan kita perlu paham apa yang sebenarnya terjadi. Gen Z dan depresi. Kenapa kok bisa? Pernah dengar kan kalau depresi itu beda sama sedih biasa? Kalau sedih biasanya kan sebentar, terus hilang. Nah, kalau depresi itu lain. Itu perasaan yang sedih, yang dalam banget, yang bisa bikin kita susah mikir, susah ngerasain senang, bahkan susah buat kita ngapa-ngapain. Ini sangat serius. Nah, buat Gen Z yang lahirnya kira-kira dari tahun 90-an akhir sampai 2010-an awal, tantangannya makin banyak. Kenapa mereka gampang kena depresi? Yuk kita bedah satu-satu. Penyebab pertama, media sosial itu dua sisi mata uang. Gen Z ini kan tumbuh bareng media sosial. Tiap hari lihat IG story, TikTok, atau status teman-teman. Kelihatannya keren-keren semua, liburan sana-sini, barangnya bagus-bagus, nilainya tinggi-tinggi. Nah, ini yang bahaya. Mereka jadi sering membandingkan diri sama orang lain. Merasa kurang, merasa gak sekeren teman, atau takut ketinggalan, bahkan FOMO. Padahal apa yang di medsos itu belum tentu sama kayak di dunia nyata kan? Tapi ini bikin mereka cemas, terus dan ngerasa nggak pede. Penyebab kedua, tekanan untuk jadi sempurna. Dari sekolah, orang tua, sampai lingkungan, Gen Z sering banget dapat tekanan buat jadi yang terbaik. Harus pintar, harus punya banyak bakat, harus bisa ini itu. Di saat ini, persaingan sekolah atau cari kerja kan lumayan ketat ya. Nah, tekanan buat selalu jadi nomor satu ini bikin mereka stres berat. Kalau nggak sesuai harapan, rasanya kayak gagal total. Padahal nggak gitu juga. Penyebab ketiga, dunia yang penuh ketidakpastian. Gen Z ini hidup di zaman yang serba nggak pasti. Mikirnya perubahan iklim, ekonomi yang kadang naik, kadang turun. Terus, kita kemarin ada gejala pandemi juga bukan? Semua ketidakpastian ini bikin mereka khawatir sama masa depan, dan kecemasan ini bisa numpuk jadi depresi. Data-data yang ada bilang kalau kasus depresi dan kecemasan di kalangan Gen Z ini memang naik, makin meningkat. Ini bukan hal biasa, ini bukan cuma perasaan mereka aja, tapi memang kenyataan. Kalau nggak ditangani serius, depresi ini bisa ganggu mereka sekolah, kuliah, bergaul, bahkan bikin badan jadi sakit. Terus, kita bisa ngapain? Jangan khawatir, ada banyak kok yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jadi pendengar yang baik. Kadang mereka cuma butuh didengar. Jangan langsung menghakimi atau bilang, ah gitu doang gak sedih. Coba dengarkan cerita mereka tanpa potong atau menghakimi. Beri mereka ruang buat ngomong apa adanya. Yang kedua, ajak ngomongin kesehatan mental. Jangan anggap tabu. Yuk kita mulai ngobrolin soal depresi atau cemas itu apa, gimana tandanya, dan kenapa penting buat cerita kalau lagi ngerasa nggak enak. Ini bisa dimulai dari rumah, di sekolah, atau di kampus. Yang ketiga,
Jangan lupa jaga diri kita sendiri. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, atau kerja, luangin waktu buat me time. Lakuin hal yang kamu suka, tidur yang cukup, makan yang enak, dan jangan mager-mageran terus. Kalau media sosial bikin kamu stres, ya coba dikurangi dulu. Belajar mengelola stres itu penting banget. Yang keempat, jangan takut cari bantuan profesional. Kalau teman atau keluarga kita kelihatan banget tanda-tanda depresinya, jangan malu buat nyaranin mereka ke psikolog atau psikiater. Banyak kok tempat yang bisa bantu, bahkan di online pun ada. Cari bantuan itu bukan berarti lemah, justru itu berani banget. Yuk, kita peduli bareng. Depresi di kalangan Gen Z itu masalah serius, tapi bukan berarti nggak bisa diselesaikan. Kita bisa kok bantu mereka, kuncinya itu paham, peduli, dan bertindak. Dengan kita lebih ngerti, lebih perhatian, dan mau ambil langkah nyata, kita bisa bantu mereka melewati masa sulit ini dan jadi Gen Z yang lebih kuat dan sehat mentalnya. Mari bareng-bareng kita ciptakan lingkungan yang lebih nyaman buat mereka cerita tanpa takut di stigma. Mari kita anggap kesehatan mental ini sama penting sama kesehatannya fisik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri pidato dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.